Apakah Mas Gibran masih bisa lanjut untuk menjadi cawapres ataukah terpaksa harus diberhentikan, guys? Karena saat ini pamannya Gibran, Pak Anwar Usman, yang merupakan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, sedang menjalani sidang etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, guys, ya. Jadi sudah ada 6 hakim yang diperiksa. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan, nanti apabila terbukti, guys, ya, bersalah, ya, apakah Gibran bisa batal cawapres ataukah tetap lanjut? Nah, untuk mendapatkan kepastian dari pertanyaan tersebut, mari kita dengarkan langsung dari orang hukum, guys, ya, salah satu advokat yang akan menjelaskan kepada kita semua berikut ini. Halo sahabat pencari keadilan, jumpa lagi dengan saya Michael Remisaldi Yakobus, advokat dari Sulawesi Utara. Pasca putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang melakukan peninjauan terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang memberikan pemaknaan terhadap pasal tersebut, yakni berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garing sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, yang pada ujungnya memberikan ruang kepada anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabumi, untuk mendaftar sebagai calon wapres. Sampai hari ini masih mengundang kontroversi. Bukan hanya proses pengambilan keputusan itu, tetapi terdapat dugaan adanya laporan pelanggaran kode etik. Bahkan terakhir saya mendapatkan informasi bahwa ada 2 oknum hakim konstitusi yang dilapor ke Polda Metro Jaya karena dugaan pemalsuan putusan. Ada redaksi yang dirubah. Nah, saudara-saudara para pencari keadilan, muncul pertanyaan kepada saya dari para sahabat pencari keadilan, apakah bila dalam pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi terdapat pelanggaran kode etik atau justru tindak pidana, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi bisa dibatalkan atau tidak? Saya mengerti, mungkin banyak orang mencari tahu kalau ini pun ada peluang dibatalkan, maka bisa saja ada capres atau cawapres yang bisa dipengaruhi atau posisinya dipengaruhi oleh pembatalan putusan MK. Akan tetapi secara objektif, sebagai orang yang berlatar belakang hukum, berdasarkan keilmuan hukum, saya perlu menyampaikan penjelasan atas pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar kita, itu tegas mencantumkan bahwa Mahkamah Konstitusi kewenangannya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maksudnya adalah berdasarkan pasal 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 sebagai penegasan terhadap apa yang dimaksudkan oleh undang-undang dasar, setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu dibacakan di pleno terbuka untuk umum, maka saat itu putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan final and binding. Maksudnya apa? Tidak ada media atau ruang hukum, ruang melakukan upaya hukum yang diluaskan atau dijustifikasi oleh undang-undang bagi setiap orang untuk melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut. Beda dengan perkara-perkara perdata, pidana, dan lain-lain yang ada ruang untuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah diamanatkan oleh konstitusi kita, final, dan tidak ada upaya hukum lagi. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan sah dan berlaku. Nah, kedua, kalaupun kemudian ada dugaan pelanggaran kode etik, ya, ataupun bahkan ada dugaan tindak pidana dalam proses pengambilan keputusan, maka itu merupakan self responsibility daripada hakim.
Maksudnya apa? Saudara sahabat pencari keadilan, apabila dalam putusan hakim tersebut atau dalam putusan hakim konstitusi terdapat pelanggaran kode etik, bahkan mungkin ada dugaan pemalsuan atau dugaan pidana di dalamnya, maka itu diproses lewat jalur hukum yang berbeda. Kalau pelanggaran kode etik, maka ujung-ujungnya adalah sanksinya berupa teguran ataupun pemberhentian tidak dengan hormat terhadap hakim konstitusi. Kalaupun kemudian ada tindak pidana, maka orang tersebut, oknum hakim konstitusi tersebut dapat dipidana menurut hukum pidana yang berlaku. Jadi tidak ada hubungannya dengan perubahan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena konstitusi kita yang mengatur demikian. Ini berbeda dengan perkara perdata. Contohnya kalau perkara perdata, surat-surat yang diajukan dalam perkara perdata oleh penggugat yang menang sampai pada putusan kasasi sekalipun, ketika dijumpai ternyata ada pemalsuan di surat itu, maka dia dapat mengajukan putusan tentang pemalsuan di tindak pidana itu sebagai dasar untuk menjadi bukti baru dalam proses peninjauan kembali. Ada ruang hukumnya yang bisa dipakai. Tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada media hukum untuk melakukan upaya perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, yang ketiga, ada dua asas pokok yang berlaku pada putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah asas erga omnes. Artinya apa? Putusan Mahkamah Konstitusi ketika dia dibacakan, maka itu berlaku secara menyeluruh. Tidak hanya mengikat terhadap pemohon atau termohon, tidak hanya mengikat pada satu dua lembaga yang terlibat dalam perkara tersebut. Berbeda dengan perkara perdata, itu sifatnya berlaku asas inter partes. Di dalamnya, pihak-pihak putusan itu mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut. Tidak boleh mengikat di luar dari perkara itu. Tetapi kalau bicara putusan Mahkamah Konstitusi, maka berlaku asas erga omnes. Setelah dibacakan, maka putusan itu berlaku secara menyeluruh terhadap semua orang, semua masyarakat, dan harus dijunjung tinggi. Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu juga berlaku asas yang disebutkan dengan asas res judicata, pro veritate, habetur. Asas res judicata pro veritate habetur ini bermakna bahwa apa yang diputuskan hakim itu harus dianggap benar. Sehingga memang saudara para sahabat pencari keadilan, putusan Mahkamah Konstitusi yang hari ini telah diterbitkan, apapun alasan hukumnya, tidak bisa merubah putusan yang sudah final and binding. Walaupun demikian, dengan berbagai macam laporan yang hari ini terjadi, apakah dugaan pelanggaran kode etik, apakah ada dugaan tindak pidana, baik dalam putusan-putusan terkait syarat capres ataupun putusan lainnya, ini merupakan sebuah pembelajaran hukum yang sangat baik untuk menjadi evaluasi kritis bagi proses penegakan hukum yang ada di Republik ini. Artinya apa? Orang hari ini, masyarakat Indonesia menaruh harapan kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pelanggaran kode etik. Apakah Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan sesuai dengan konstitusi, bertindak arif dan bijaksana, menjaga integritas daripada lembaga ini atau tidak? Artinya, kalau memang ada pelanggaran konstitusi, kalau ada maksudnya ada pelanggaran kode etik, maka Mahkamah Kehormatan diharapkan dapat bertindak tegas. Karena mengingat ke depan, kalau tidak ada pemberhentian oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka ke depan ada sengketa pemilihan legislatif, ada sengketa pemilihan capres-cawapres yang akan dipegang oleh lembaga ini. Kalau lembaga ini betul-betul independen dan mandiri, bahkan konstitusional, ya itu akan diterima. Akan tetapi kalau terintervensi oleh berbagai macam kepentingan, bahkan terindikasi, bahkan ataupun nanti terbukti melakukan pelanggaran etik, kode etik, maka ini menjadi catatan kritis bagi kita semua. Agar ke depan Mahkamah Kehormatan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk memperbaiki institusi ini daripada oknum-oknum yang patut untuk dieliminasi.
Bahkan kalau terindikasi pidana, kami berharap Pak Kapolri tolong bersihkan Mahkamah Konstitusi yang kami cintai ini dari oknum-oknum yang berlaku kriminal, menyelewengkan hukum semaunya. Karena negara ini adalah negara hukum. Tuhan memberkati kita sekalian. Oke guys ya, jadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Michael Jacobus ini guys ya. Dengan latar belakangnya sebagai backgroundnya sebagai orang hukum guys ya. Jadi kurang lebih hampir sama ya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra guys ya. Bahwa putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi kemarin itu sifatnya sudah final dan binding ya. Artinya memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak bisa lagi untuk diganggu gugat. Meskipun ya sekalipun pamannya Gibran, Pak Anwar Usman saat ini tengah menjalani sidang kode etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu tidak akan mempengaruhi. Jadi sidang tersebut mempunyai jalur hukum tersendiri ya. Apabila nanti Pak Anwar Usman terbukti menyalahi aturan atau etik, itu bukan dengan serta-merta bahwa putusan tersebut bisa diubah lagi ya. Karena sudah bersifat final dan binding. Ini artinya ya, apapun yang terjadi dengan pamannya Gibran itu tidak akan mempengaruhi posisi dari Gibran yang saat ini sudah ditetapkan sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo ya. Oke, jadi ini sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Jacobus ini. Semoga ini menjadi edukasi bagi kita semua guys ya. Ya intinya kita mengharapkan Mahkamah Konstitusi yang bersih ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jacobus ini. Jangan lagi ada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi ini yang mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan dari oknum golongan tertentu atau kubu kepentingan sekelompok tertentu ya. Jangan sampai ini terjadi karena berbahaya. Karena Mahkamah Konstitusi ini perannya sangat vital dalam menangani berbagai persoalan-persoalan yang menyangkut dengan konstitusi guys. Ya, buat teman-teman Ganjar untuk Indonesia, percaya bahwa politik itu digerakkan oleh nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai moral, dan suatu dedikasi bagi bangsa dan negara. Pak Ganjar itu dari kita semua, Prof. Mahfud itu menjadi pendekar hukum, pembela wong cilik, sehingga kedua pasangan ini mewakili karakter pemimpin yang baik, yang mampu menggunakan kekuasaan untuk rakyat. Ketika ada pihak yang menggunakan ambisinya, apalagi dengan melakukan manipulasi hukum, dengan menggunakan saudaranya di dalam merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, maka percayalah bahwa kebenaran yang akan menang. Satyam Eva Jayate. Dan kita lihat sekarang ada E.F. Saifullah yang menyuarakan kebenaran, ada Pak Hamid Awaludin, ada seniman budak, budayawan, ada Gunawan Muhammad, begitu banyak tokoh-tokoh termasuk guru-guru besar, mahasiswa juga menyuarakan kebenaran karena tidak boleh seorang presiden menyalahgunakan kewenangannya untuk mencoba memperpanjang jabatan dan ketika itu gagal karena konsistensi di dalam menegakkan konstitusi lalu mengambil suatu bentuk yang berbeda yang menyuburkan nepotisme. Ini tidak boleh karena presiden bersumpah untuk menjalankan konstitusi dengan seluruh-lurusnya. Sumpah menjaga konstitusi dan seluruh-lurusnya ini dilakukan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah ini hanya untuk membuktikan kembali bahwa di negeri spiritual ini, di negeri Pancasila ini, di negeri di mana umat beragama setiap hari mendaraskan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kebenaran yang akan menang. Dan Pak Ganjar, Prof. Mahfud RD adalah cerminan pemimpin yang jujur, yang merakyat, yang anti KKN, pemimpin yang berasal dari kita semua.
ketika kami menyampaikan kritik kepada Bapak Presiden Jokowi bukan karena kami tidak sayang beliau. Kita sudah memberikan segala sesuatunya kepada beliau. Bahkan di PDI yang kami hitung, yang meninggal ketika Pilgub, ketika Pilpres putaran pertama, kedua, begitu banyak orang, lebih dari 62 orang, semua berbuat yang terbaik bagi pemimpin yang baik. Tetapi kekuasaan memang ada batasnya, kekuasaan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai menyalahgunakan hukum. Ketika benteng konstitusi mencoba dimanipulasi, ketika benteng demokrasi mencoba dikebiri, maka ya kita harus mengingatkan karena kita sayang pada Presiden Jokowi. Tapi ketika upaya mengingatkan ini nggak berhasil, ya mari kita semakin bergerak maksimum buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Kita percaya bahwa kebenaran yang akan menang dan menjadi pemimpin lebih dari 270 juta rakyat Indonesia itu diperlukan karakter yang baik. Jadi jangan pernah menyerah, berjuang dengan semakin semangat untuk Ganjar, untuk Indonesia. Merdeka. Oke guys ya, itu tadi disampaikan oleh Sekjen dari PDIP, Pak Hasto. Ya, meskipun hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding seperti yang dikatakan oleh Pak Jakobus tadi dan juga Pak Yusril Iza Mahendra, dan itu sudah tidak bisa lagi dilakukan peninjauan kembali ataukah mau memproses menempuh jalur hukum lagi untuk menggugat putusan tersebut, sudah tidak bisa lagi guys ya, sudah bersifat mengikat ya. Nah, cara yang bisa dilakukan ya untuk melawan manipulasi hukum seperti itu adalah seperti yang diungkapkan oleh Pak Hasto ya. Mari kita menangkan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD ini kita anggap sebagai pendekar hukum yang siap untuk mengatasi berbagai persoalan atau permasalahan hukum di negeri ini guys ya. Dengan adanya Pak Mahfud MD diharapkan hukum yang ada di negara kita itu benar-benar menjadi hukum yang adil ya, hukum yang sesuai, hukum yang tidak hanya untuk kepentingan elit atau golongan tertentu. Sebenarnya saya sekarang sudah 2 hari di Merauke ya, ada penugasan yang lebih besar untuk pemenangan Mas Ganjar dan Mahfud MD dibandingkan dengan cerita-cerita Mas Gibran ini. Ya, karena kami diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk turun ke bawah, mempersiapkan dukungan rakyat memenangkan Mas Ganjar dan Mahfud MD. Ya, tentang masalah itu yang pertama. Yang kedua, memang saya lihat ini ada fenomena yang menurut saya kader PDI Perjuangan harus waspada. Kita sejak Orde Baru kan diobok-obok ini. Ya. Ya kita tahu lah, obok-obok itu kan Orde Baru, tapi sudah ganti baju toh. Jadi sekarang harus waspada dengan isu-isu begini. Nah, oleh karena itu sekarang kader kita ditarik ke sana dengan berbagai skenario, kita tidak mau layani yang begitu-begitu. Tapi khusus untuk Mas Gibran ini dia kan kita sebenarnya sudah ikuti dari sejak pertemuan dengan Pak Prabowo. Saya baca data yang valid supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kita tanggal 21 April tahun 2023 itu Ibu Mega telah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Kemudian tanggal 19 Mei Mas Gibran pertemuan dengan Prabowo di Solo. Nah, waktu itu karena dia adalah kader PDI Perjuangan, maka kewajiban kami, saya dan Pak Sekjen mengundang Mas Gibran ke DPP. Kita mau minta penjelasan hal ihwal kenapa bertemu dengan Pak Prabowo, karena dia harusnya mulai tegak lurus karena kita sudah umumkan calon presiden kita adalah Ganjar Pranowo. Kepada kita dia menjelaskan panjang lebar pertemuan itu hanya urusan pertemuan dia sebagai wali kota dan Prabowo sebagai menteri, kan gitu.
Dan pernyataan Mas Gibran yang menurut saya sampai hari ini ada di jejak digital seluruh TV, itu adalah bahwa dia tetap tegak lurus kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu, ya. Nah, kita percaya karena sebagai pemimpin yang dipercayakan kata-katanya. Apa yang dia katakan itu harus yang dia kerjakan. Kemudian tanggal 22 Mei 2023, Mas Gibran itu diberi tugas oleh DPP partai menjadi jurkam kampanye nasional dari kelompok milenial, kepala-kepala daerah kita. Tetapi ternyata tanggal 21 Oktober 2023 dia hadir di Munas Golkar, menerima rekomendasi dari Golkar untuk mencalonkan dia sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Kemudian tanggal 25 Oktober 2023 dia resmi mendaftarkan diri ke KPU bersama Pak Prabowo sebagai calon presiden dan dia sebagai wakil presiden. Dengan didaftarkan diri ke KPU, maka de facto kewenangan hak dia sebagai anggota PDI Perjuangan selesai di situ. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa, hal biasa-biasa saja. Tetapi ini harus diwaspadai oleh kader-kader PDI Perjuangan. Biasalah kita, ini skenario nanti kalau PDI Perjuangan memecat, dianggap wah saya ini disolimi oleh PDI Perjuangan di kelompok yang telah. Padahal itu sederhana sekali. Sudah kalau saya berani pindah ke kelompok lainnya, sudah kembalikan saja administrasi, kembalikan saja itu KTA-nya. Sekarang kan di Solo minta sudah kembalikan saja KTA-nya, selesai. Kita tidak ada hubungan lagi, hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan tetap ada, tapi hubungan sebagai kader kader di satu partai sudah tidak ada, kan itu saja. Jadi tidak ada hal yang sebenarnya luar biasa dalam konteks Gibran. Jadi tidak mau terjebak pada cara-cara negatif untuk melambungkan diri dan menjatuhkan. Sudahlah begini, rakyat hari ini sudah jenuh dengan skenario-skenario yang terputar hari ini bolak-balik sampai Mahkamah Konstitusi juga sudah dalam posisi yang rusak seperti ini. Jadi kita kerjakan yang apa yang kita kerjakan, kita bicara hari ini harus dikerjakan, kita lakukan, baik Gibran maupun calon-calon lain sudah tidak usah saling main sandiwara, sudah masing-masing menjelaskan visi misi yang benar bagaimana bangun masa depan Indonesia tanpa ada sandiwara-sandiwara yang tidak perlu, ya. Harus bicara yang bisa dipercaya oleh rakyat untuk semua calon menurut saya. Apakah ini juga bagian dari upaya untuk menggoyang PDI seperti waktu zaman Orde Baru? Justru itu yang saya bilang tadi, orang PDI Perjuangan harus waspada terhadap goncangan-goncangan ini. Siapa yang mempengaruhi Gibran itu harus menjadi catatan khusus. Kita harus siaga penuh menghadapi yang begini-begini, ya. Jangan dilihat Gibrannya, tapi dibalik Gibran ini siapa yang bermain-bermain ini, ya. Nah, karena kita juga dulu diobok-obok Orde Baru itu, ya sudah Orde Baru ganti baju, tapi kan masih tetap sama-sama juga. Pak, menurut Bapak ada kesengajaan dari Gibran nggak sampai sekarang belum mengembalikan KTA? Ya justru itu yang saya tadi bertanya, itu yang mesti tanya kepada Gibran, alasan apa? Kok kalau mau pindah ke sana ya sudah. Dia bilang sudah ketemu Mbak Puan, sudah pamit, ya pamit. Ibu dengan Mbak Puan sebagai saudara, sebagai orang tua, sebagai senior partai, tetapi aturan organisasi tetap ditegakkan bagi semua orang. Karena saya ini kebetulan ditugaskan ibu menjadi ketua bidang kehormatan untuk menegakkan etik dan disiplin organisasi. Jadi berapa hari ini telepon dari mana-mana, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari tadi pagi baru dari Bali lagi, Pak Ketua, ini anggota partai di bawah yang sudah berdarah-darah di partai ini mendukung calon di pilkada yang berbeda saja dipecat, kok ini kita lihat kok makin tidak jelas gitu. Nah, penjelasan saya malam ini harus bisa didengar dan menjadi penjelasan final untuk teman-teman di daerah mendengar melaksanakan. Oke guys ya, jadi penjelasan dari Bapak ini
sudah cukup memberikan informasi kepada kita ya, kenapa PDIP lantas tidak cepat mengambil keputusan untuk memecat Gibran setelah kemarin dia dinyatakan oleh PDI sebagai ketua tim juru kampanye nasional guys ya untuk generasi milenial, namun malah menerima pinangan dari kubu Pak Prabowo ya. Jadi alasannya itu ya, kalau seandainya PDIP melakukan pemecatan, nanti itu kemudian dijadikan penggiringan ya, dijadikan alasan bahwa PDIP melakukan penzoliman, PDIP jahat, PDIP yang menyakiti anak-anak Pak Jokowi. Jadi untuk menjaga dan menetralisir isu-isu tersebut, PDIP mengharapkan inisiatif pribadi dari Mas Gibran yang harus mengembalikan KTA ya, atau atribut dari PDIP ini. Dengan begitu berarti secara resmi hubungan sebagai kader itu sudah tidak ada lagi ya. Tetapi kalau hubungan persaudaraan, hubungan keluargaan ya tetap seperti biasanya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan pendapat terkait kejadian hari ini, di mana Rapimnas Partai Golkar memberikan rekomendasi, salah satunya adalah memberikan rekom kepada Mas Gibran sebagai bakal calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dan di situ Mas Gibran hadir di acara Rapimnas Partai Golkar. Ya, sangat disayangkan lah, seorang Gibran yang berangkat menjadi wali kota Solo itu diberangkatkan, diusung oleh partai PDI Perjuangan, dan ada beberapa kejadian politik saat itu di mana Mas Gibran ini di detik-detik terakhir direkom oleh PDI untuk menjadi wali kota Solo. Dan saya juga sedikit bertanya-tanya, kenapa Partai Golkar itu juga ikut-ikutan Partai Gerindra yang begitu ngebet sekali, begitu antusias untuk menggiring Mas Gibran untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, karena mereka sebenarnya tahu bahwa Mas Gibran itu adalah kader PD Perjuangan. Bahkan sudah sekeliling ke masyarakat menempel stiker Ganjar Pranowo dan sebagainya. Bahkan kemarin PDI Perjuangan DPP sudah mengeluarkan surat tugas kepada Mas Gibran selaku wali kota Solo dari PD Perjuangan untuk menjadi jurkam dan jubirnya Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ya memang sih belum ada kepastian yang benar-benar tegas dari Gibran bahwa dia mau jadi calon wakil presidennya Prabowo. Dan juga Pak Jokowi sudah hadir di Indonesia, sudah datang dari luar negeri. Nah, kami selaku kader PD Perjuangan tinggal menunggu sikap Presiden Jokowi dan juga sikap tegas Gibran. Mau jadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto atau tegak lurus kepada keputusan partai, tegak lurus dengan kesetiaan kepada partai, kepada PDI Perjuangan. Sebenarnya kami sangat menyayangkan sekali bila Pak Jokowi tidak bisa mengendalikan keinginan-keinginan orang luar dari PDI Perjuangan, karena mereka semua minta restu kepada Pak Jokowi nih. Kalau Pak Jokowi bilang tidak, ya mestinya mereka juga tidak. Nah, catur
apalagi yang mau dimainkan oleh Presiden Jokowi? Ya jujur saja, kalau sampai mereka keluar dari barisan PD Perjuangan, itu sangat menyakitkan sekali. Sebuah pengkhianatan terhadap partai yang telah membesarkan keluarga ini. Mulai dari Presiden Jokowi, sejak wali kota Solo, gubernur DKI, sampai jadi presiden 2 periode. Bobi Nasution, wali kota Medan. Gibran, wali kota Solo. Lalu apa yang telah kalian berikan kepada PD Perjuangan? Kalau sampean-sampean ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kekuasaannya dan mau dibujuk, dirayu oleh partai-partai yang sengaja ingin memecah belah PD Perjuangan, ya silakan saja, itu memang hak keluarga Anda. Tapi jujur, saya yang tadinya bangga, hormat, kagum, dan entah apa lagi yang bisa sampaikan untuk keluarga Pak Jokowi. Tapi dengan adanya kejadian ini, saya sangat kecewa. Sangat kecewa sekali. Tapi masih ada sebersit harapan di hati saya. Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Mas Gibran tetap tegak lurus terhadap PD Perjuangan. Tapi kalaupun sudah tidak tegak lurus, mengkhianati PD Perjuangan, kami, kader PD Perjuangan, kader Promek 96, tidak takut. Bersama Jokowi atau tidak bersama Jokowi, kita akan bertekad untuk memperjuangkan Ganjar Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Amin. Kita dirancang untuk tidak mundur. Kita dirancang untuk maju terus. Apapun rintangannya. Orde Baru kita lawan. Orde Baru kita lawan. Apalagi melawan kader sendiri yang sudah berkhianat misalnya. Tapi jujur, di hati kecil saya masih ada terbersit ya sebuah harapan. Semoga Presiden Jokowi dan Mas Gibran benar-benar memahami hati dari kader-kader PD Perjuangan yang berjuang tanpa pamrih, berjuang tidak minta jabatan. Dan sampai detik ini banyak pejuang-pejuang partai yang tidak menerima jabatan apapun. Beda dengan keluarga Bapak Presiden Jokowi, sudah mendapatkan jabatan. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang mengganjal, yang rumor di luar bahwa Ibu Iriana sakit tadi dengan Ibu Mega karena selalu Gibran dipanggil oleh DPP. Kalau tidak melakukan kesalahan nggak mungkin dipanggil. Tapi oke lah, itu rumor-rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi harapan saya, Presiden Jokowi dan Mas Gibran tetap punya hati nurani, bahkan tetap tegak lurus terhadap PD Perjuangan, setia kepada PD Perjuangan, tetap satu komando dalam satu komando Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Kalaupun itu tidak Bapak Jokowi dan Mas Gibran lakukan, kami kader PD Perjuangan tidak takut. Sekali lagi tidak takut. Akan kita hadapi, akan kita lawan para pengkhianat partai. Itu. Mudah-mudahan ini suara akar rumput Pak Jokowi. Suara rakyat yang tidak pernah minta apapun jabatan itu. Jadi tolong kepada Presiden Jokowi, kepada Mas Gibran, dengarkan hati nurani kader-kader PD Perjuangan yang berjuang mati-matian di 2014, di 2019 untuk kemenangan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Ibu Mega begitu sayang kepada kalian. Ibu Mega cinta kepada keluarga Pak Jokowi. Haruskah dibalas dengan air tuba seperti ini? Mudah-mudahan sebersit harapan masih ada sehingga Pak Jokowi bisa mengambil sikap tegas, bijak dalam mengambil keputusan, kembali tegak lurus dengan PDI Perjuangan, satu komando
Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Pilpres tahun 2024 ini semakin menarik dan tensinya kian memanas guys ya. Namun ini dibutuhkan kesadaran masing-masing individu untuk menjaga sikap guys ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Mari kita berpolitik dengan riang gembira ya. Apapun yang sudah terjadi, sudah kita dengarkan semua informasinya, tinggal kita hadapi dan kita pilih figur pemimpin yang mempunyai kapasitas dan pengalaman ya. Kalau bagi saya guys ya, kemarin saya sempat menyaksikan konten dari Abang Akbar Faisal ya. Akbar Faisal Uncensored. Jadi dia berkunjung ke Kalimantan untuk melihat langsung IKN Nusantara ya. Itu merupakan proyek yang keren, proyek masa depan bangsa dan negara kita guys ya, ibu kota yang baru. Saya kagum guys ya, mendengarkan informasi melihat ibu kota Nusantara ini yang saat ini sedang dilakukan pembangunan terus menerus guys ya. Ada kurang lebih 7 sampai 10 ribu pekerja keras membangun kota masa depan kita bersama guys ya. Namun kemudian memunculkan perasaan khawatir di dalam hati saya ya. Perasaan khawatir tersebut adalah apabila nanti ada salah satu pasangan yang kemarin mereka menyatakan antitesa mengusung perubahan ya, ketika mereka memenangi pertarungan pilpres ya, kita tentu menimbulkan tanda tanya besar, apakah mereka mau melanjutkan IKN atau tidak ya. Nah ini juga sering diperdebatkan di media televisi guys ya, ketika menghadirkan tim dari Pak Anies, Pak Prabowo, lalu kemudian juga Pak Ganjar ya. Nah dari tim Pak Anies ini kemarin ketika ditanya oleh tim dari Pak Ganjar ya, apakah jika kalian terpilih nanti IKN ini mau diberhentikan atau dilanjutkan? Di situ mereka ragu untuk menjawab, bahkan kebingungan untuk menjawab ya. Saya khawatir jangan sampai IKN ini yang saat ini sudah dibangun, sudah dibuang sebagian duit yang sangat besar, malah diberhentikan atau tidak dilanjutkan. Jadi proyek mati guys ya. Jadi bangunan mangkrak seperti Hambalang. Nah ini yang harus, sebenarnya poinnya ke situ guys, yang harus kita waspadai, kita jaga ya. Jangan kita terlalu asik sibuk dalam perpecahan sehingga hal-hal seperti itu tanpa sadar ya, sehingga hal-hal seperti itu luput dari perhatian kita. Semoga pemimpin yang akan terpilih nanti yang mau melanjutkan program-program yang sudah dilakukan atau ditanamkan oleh Pak Jokowi ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.